kembali lagi dengan saya Syahrina Nur Ilmi dalam segmen Light of Science episode kedua. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik pembelajaran sistem periodik unsur. Berbicara mengenai sistem periodik unsur, ini adalah salah satu pembelajaran yang sangat penting dalam mata pelajaran kimia. Karena jika kita tidak memahami yang namanya konsep dari sistem periodik unsur ini, maka untuk pembelajaran kimia ke depannya itu akan terasa sangat sulit. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur yang disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan dari sifat unsur tersebut. Kemudian, kenapa disebut sebagai periodik? Karena terdapat pola kemiripan sifat dalam sistem periodik tersebut. Dalam materi sistem periodik unsur ini, kita akan membahas 3 materi utama. Yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur. Kemudian yang kedua, kita akan membahas hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang sifat-sifat keperiodikan. Teori yang pertama adalah triad atau triade Dobereiner. Nah, saya memiliki 3 pokok pemahaman mengenai teori ini. Yang pertama adalah unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Yang kedua, masing-masing unsur dikelompokkan dalam satu triad, yang triade tersebut terdiri dari 3 unsur. Dan yang terakhir, massa unsur kedua merupakan rata-rata dari massa unsur pertama dan massa unsur ketiga. Nah, contohnya seperti kita mau cari massa unsur Na di sini. Na. Rumusnya Li, massa unsur Li tambah K dibagi dengan 2. Maka hasilnya didapat 23,02. Kemudian contohnya yang lain di unsur Br. Kita mau cari massa unsur dari Br, massa atom. Berarti rumusnya massa atom Cl ditambah I dibagi 2 dapat 81,1. Kita masuk ke teori yang kedua, hukum Octav-Newlands. Di sini, sistem periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat dari unsur tersebut, di mana unsur pertama memiliki kesamaan sifat dengan unsur ke-8. Maka dari itu disebut sebagai hukum oktav. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan sistem periodik dari Newlands. Di sini terkenal sebagai hukum oktav, di mana unsur-unsur itu dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Nah, di sini sudah ada pembagiannya. Unsur pertama itu do, re, kemudian re, mi, fa, sol, la, si. Nah, masing-masing unsur tersebut dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya. Teori yang ketiga, sistem periodik Mendeleev. Nah, sistem periodik Mendeleev ini juga mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik Mendeleev. Nah, di sini sudah ditemukannya periode, kemudian sudah ada golongan. Periode di sini yang lajur mendatar itu disebut sebagai periode. Nah, yang untuk lajur tegak ini disebut sebagai golongan. Sudah ditemukan ada 8 golongan. Akan tetapi di sini kan masih ada yang rumpang-rumpang. Ini dimaksudkan untuk meramalkan suatu unsur yang belum ditemukan nantinya. Dan sistem periodik Mendeleev ini disusun berdasarkan kemiripan sifat dari suatu unsur, kemudian disusun berdasarkan massa atom relatif unsur tersebut. Kemudian kita masuk ke sistem periodik modern. Nah, sistem periodik modern ini dipelopori oleh Moseley, di mana Moseley ini berpendapat bahwasannya sistem periodik unsur itu didasarkan pada kemiripan sifat
dan kenaikan nomor atom, bukan dari kenaikan nomor massa. Kemudian kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya konfigurasi elektron itu dapat mengetahui kedudukan dari suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya hubungan konfigurasi elektron dengan SPU itu dapat menentukan kedudukan suatu unsur dalam SPU. Nah, di sini sudah ada tabelnya di mana di sini ada golongan utama, ada elektron valensi, ada golongan tambahan, kemudian ada elektron valensi juga. Yang pertama kita akan membahas di golongan utama itu ada golongan A, itu ada dari 1A sampai ke 8A. Di sini apabila konfigurasi elektronnya berakhir di S1, maka dia berada pada golongan 1A. Begitu juga seterusnya sampai di golongan 8A. Kemudian ada golongan tambahan, itu dikenal sebagai golongan B. Apabila sifat keperiodikan atau sifat sistem periodik. Yang pertama, sifat logam dan non-logam. Baik, untuk sifat logam dan non-logam dalam sistem periodik, di dalam periode dari kiri ke kanan, sifat non-logamnya akan semakin berkurang. Maka sebaliknya, dari kiri ke kanan, maka akan lebih bersifat kepada sifat non-logam. Kemudian, untuk segolongan dari atas ke bawah, sifat logamnya akan semakin bertambah. Begitu juga sifat non-logamnya akan semakin berkurang. Kemudian sifat sistem periodik yang kedua adalah jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini adalah jarak yang dibutuhkan oleh suatu atom dari inti atom sampai kepada kulit atom terluar. Untuk menentukan jari-jari atom, kita hanya perlu mengingat dua hal. Dua hal tersebut adalah faktor yang mempengaruhi jari-jari atom. Yang pertama, jumlah kulit. Nah, apabila jumlah kulit suatu atom itu lebih besar, maka jari-jari atom pun akan bertambah. Semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka semakin besar jari-jari atomnya. Begitu juga, semakin sedikit jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka semakin kecil pula jari-jari atomnya. Kemudian faktor yang kedua adalah muatan inti. Nah, apabila teman-teman semua ingin mencari jari-jari atom dari kedua atom yang memiliki kulit yang sama, maka intinya adalah muatan inti. Apabila muatan inti dari suatu atom itu lebih besar, maka atom tersebut memiliki jari-jari atom yang lebih pendek. Kita masuk ke sifat periodik yang lain, yaitu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang paling lemah yang terikat dari suatu atom atau ion dalam wujud gas. Nah, perlu kita ingat, semakin besar jari-jari atom, maka semakin kecil energi ionisasinya. Sifat yang berikutnya yaitu afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini adalah energi yang dibutuhkan atau yang dilepaskan pada saat atom menerima elektron dari atom lainnya. Dan sifat yang terakhir adalah keelektronegatifan atau biasa disebut sebagai elektronegativitas. Nah, keelektronegatifan atau elektronegativitas ini adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron untuk dipakai bersama dalam membentuk suatu ikatan kimia. Sekian episode kedua dari Light of Science hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa!